Selamat malam Kak, izin untuk share. Saya waktu itu minta tolong ke konsultan pinjol sampai 3 konsultan. Dan yang pertama udah terlanjur backup data sampai saya disuruh reset HP saya pun ikutin. Dan ujung-ujungnya beberapa data yang penting saya kehapus karena memang saya nggak backup dulu. Tapi di tengah jalan sebelum beres kerjaan mereka udah minta bayaran dan bayarannya juga lumayan mahal. Oke, tolong dibantu Kak, karena saya juga rugi kalau data-data saya nggak balik. Waduh, saya sengaja belum bayar sampai nanti akhir bulan karena dia bilang beresnya akhir bulan. Dimana-mana kan kerja dulu baru bayar. Ini mah kerja belum beres udah minta bayaran. Begitulah bro, kelompok penipuan berkedok pahlawan pembantu pinjol kalian. Tolong dibantu ya Kak. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Berikut terlampir bukti isi chat saya dengan konsultannya. Teman-teman bisa perhatikan, gue bacakan ini dari si konsultannya, bukan konsultan ini mah bro, tapi penipu ya. Nah di sini teman-teman sangat mengejutkan sekali bahwa si penipu ini meminta uang per APK Rp550.000. Buset. Kalau lu punya 10 APK lu kali aja berapa juta yang lu kasih ke dia. Ya. Nah, teman-teman perlu Anda ketahui bahwa konsultan pinjol yang beneran nih, bro. Konsultan pinjol yang beneran tentu dia akan mengarahkan dengan nilai-nilai yang positif. Tidak mengajarkan Anda disuruh backup aplikasi, cloning aplikasi, backup DC lapangan, pengajuan pinjol lagi. Terus lagi teman-teman katanya konsultasi gratis. Iya, konsultasi gratis, tapi Anda di sana diarahkan untuk berhutang kembali atau download aplikasi pinjol lagi atau mengambil semua pinjol lagi, dan mereka itu katanya untuk bayar jasanya. Itu bukan untuk bayar jasa, tetapi manfaatkan kondisi kalian dengan modus konsultasi gratis. Yang kedua adalah bagaimana konsultan pinjol itu yang beneran bang? Tentu dia tidak akan mengarahkan ke jalan yang sesat. Dia tugasnya memberikan edukasi kepada teman-teman yang saat ini bingung dengan masalah utang kalian. Catatan pentingnya, kalau ada yang mengaku-ngaku konsultan pinjol tapi Anda disuruh bayar surat sakti, backup DC lapangan, cloning aplikasi dan sejenisnya, lebih baik tinggalkan. Karena konsultan pinjol yang beneran dia memberikan nilai positif dalam ucapannya, bisa menenangkan hati dan pikiran kalian, bisa mendapatkan jawaban solusi terkait tagihan pinjol kalian. Ya, jadi kalau untuk konsultan pinjol tak perlu melihat dari dia punya PT, dia punya izin, dia punya kantor. Tetapi yang perlu Anda perhatikan adalah penerapannya kepada nasabahnya atau dari membernya. Ya, daripada Anda membayar jasa-jasa kayak gini, lebih baik uangnya Anda gunakan untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari Anda. Dan teman-teman, jangan mudah percaya dengan hapus data, cloning aplikasi, dan sejenisnya. Anda punya pinjol, yang harus Anda lakukan adalah Anda harus tahu aplikasi gua legal atau ilegal. Kalau ilegal, sesuai dengan himbauan pemerintah, pinjol ilegal wajib digalbaikan. Tak perlu lagi untuk mengembalikan uang di pinjol ilegal. Namun
Kalau untuk pinjol legal, Anda sadar nih, gue punyanya pinjolnya legal. Apa yang harus gue lakukan? Sedangkan gue belum ada uang untuk membayar. Sedangkan gue belum mampu untuk membayar. Sedangkan gue juga sudah tidak bisa lagi yang namanya berhutang kembali lalu bayar ke pinjol legal. Apa yang Anda harus lakukan? Yang Anda harus lakukan adalah stop pembayaran atau gagal bayar. Resiko orang yang gagal bayar di pinjaman online yaitu hanya skor kredit kalian. Skor kredit kalian akan buruk dan tentunya teman-teman tidak lagi bisa melakukan pinjaman lagi di sebuah perusahaan jasa keuangan. Tidak bisa lagi melakukan pengkreditan di perusahaan-perusahaan yang memang sudah dapat izin dari OJK. Resikonya hanya itu saja, bro. Jadi Anda stop aja pembayaran. Anda nggak usah pikirin DC lapangan. Kalau pinjol yang Anda gunakan itu memang ada DC lapangannya, pasti dia akan datang. Siapapun tidak akan bisa mencegahnya karena dia kerja, karena dia tugas. Ya, sangat simpel sekali untuk menyelesaikan masalah utang pinjol kalian. Kalian gak usah pikirkan yang namanya pinjol keluar kondar, pinjol sebar data, pinjol datang ke rumah. Semua itu 100% sudah menjadi konsekuensi dan resiko bagi nasabah yang memang memiliki keterlambatan pembayaran di pinjaman online. Siapapun pasti dia mendapatkan resiko yang seperti tadi gue sudah sampaikan. Mungkin disebar data, mungkin ditagih tempat kerja, mungkin gini, mungkin gitu. Makanya teman-teman yang harus Anda lihat, sadar, Anda harus tahu lebih jelas resiko dampak buruknya ketika kita memiliki APK pinjol. Semua orang lapar, semua orang butuh duit, semua orang punya kebutuhan. Tetapi Anda harus bisa mempertimbangkan dampak resikonya di kemudian hari ketika gue memiliki aplikasi ini apa. Kalau Anda sudah tahu dengan resiko-resiko itu, Anda nanti kedepannya sudah siap. Mungkin tempat kerjaan Anda bakalan diteror terus. Mungkin Anda kena sebar data. Mungkin data Anda disebar data di media sosial. Mungkin DC itu akan datang. Semua itu ada resiko dan ada konsekuensi. Tetapi nasabah yang telat bayar ataupun yang gagal bayar, baik di pay later, baik di kartu kredit, baik itu di pinjol, maka nasabah-nasabah itu tidak akan dipidanakan, tidak akan bisa dipenjara. Karena hukum utang piutang hanyalah perdata saja. Apakah Anda sebagai nasabah akan diadili di pengadilan? Akan digugat di pengadilan? Jawabannya adalah tidak. Biaya administrasi di pengadilan dengan kasus utang piutang seperti ini, tentu yang membuat laporan itu akan rugi banyak. Karena satu, dia harus membayar administrasinya. Yang kedua, mungkin akan menyewa lawyersnya. Sedangkan utang berapa sih? 10 juta, mungkin 20 juta, mungkin 50 juta. Dan kalau di pengadilan, nasabahnya ditanya sama hakim, kamu sanggup bayar gak? Kalau nggak sanggup bayar mau gimana? Ya nggak bisa. Nggak bisa dipaksakan juga. Nggak bisa, ujung-ujungnya paling juga Anda galbay kok. Ya, jadi jangan takut Anda digugat di pengadilan. Jangan takut Anda dipidanakan dan lain sebagainya. Ya, dan teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grupnya ada di dalam deskripsi. Ya, bisa klik saja linknya atau bisa kirim pesan ke dalam email resmi kita untuk request join grup. Kita memiliki 2 grup, Telegram dan WA. Kalau teman-teman masuk ke dalam grup WA kita, bisa konsultasi telepon dengan saya langsung. Dan masih banyak lagi member-member kita dari Sabang sampai Merauke, dari kalangan atas, kalangan ke tengah, dan kalangan ke bawah. Banyak beragam macam orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.